Shalom jemaat yang kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Puji syukur kita pada pagi hari ini dapat beribadah kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa semua itu adalah anugerah daripada Tuhan. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan mengambil saat teduh sejenak. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus memberkati kita semua. Amin. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa menikmati hari ini. Itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Sungguh luar biasa anugerahnya dalam kehidupan kita. Bahkan semakin hari, semakin bertambah besar. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui sebuah pujian, besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena
Dengan penuh rasa syukur kita katakan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Firman Tuhan yang menjadi landasan ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 118 nomor yang pertama. Firman Tuhan berbunyi demikian, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jemaat persilahkan duduk kembali. Dalam menghadapi pandemi corona ini, ada berbagai pergumulan yang kita alami. Mungkin kita merasa berat dengan segala persoalan hidup ini. Tetapi sebuah pujian mengatakan, tidak perlu kita takut, karena Allah menjaga kita. Tak perlu kita bimbang, karena Tuhan Yesus selalu memelihara setiap kehidupan kita. Dan tidak perlu kita susah, karena ada Roh Kudus yang selalu memberi penghiburan pada setiap kita. Apalagi cemas, kita tidak perlu cemas, karena Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Mari kita merenungkan sebuah pujian yang mengatakan, Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Tak usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari kita merenungkan pujian ini sekali lagi. Kita tidak perlu khawatir, karena ada Allah yang Maha Kuasa yang selalu ada bersama dengan kita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharamu.
Dia memberkati. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. sekali lagi katakan, Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. dosa telah merusak hubungan kita dengan Allah. Dosa telah membuat kita jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, marilah dengan hati yang penuh penyesalan, kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu sehingga kami dapat datang beribadah pada hari ini. Dengan penuh kerendahan hati Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau mengakui segala dosa-dosa yang kami lakukan kepadamu. Kami sadar Tuhan, kami tidak layak untuk berdiri di hadirat-Mu, tapi Engkau yang melayakkan kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap doa kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Allah senantiasa menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dengarkanlah berita anugerah bagi kita sekalian yang telah mengaku dosa yang terambil dari Roma 8 ayat 1-2 yang berbunyi demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bagi setiap kita yang telah diampuni dosanya, marilah kita juga selalu menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam perjalanan hidup kita. Petunjuk hidup baru pada kita pada hari ini terambil dari Amsal 4 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat persilakan duduk kembali. Tuhan Yesus telah menghapus segala dosa-dosa umat-Nya yang taat dan setia kepadanya. Namun pertanyaannya, apakah saudara dan saya sudah taat dan setia kepada Tuhan? Mari kita berkomitmen untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, agar hidup kita memperoleh hidup yang baru di dalam Kristus, yaitu hati yang berkenan kepadanya. Mari dengan penuh sukacita kita mau pujikan pujian ini. Sandarlah darah-Nya. Sudahkah kau
hatimu disucikan oleh darah Yesus yang indah. Sudahkah memperoleh hidup baru dengan darah Yesus yang indah? Sandarlah darahnya, darah yang menghapuskan dosa. Hatimu kan suci seputih salju oleh darah Yesus yang indah. Maukah ikut Tuhan jalan dalam terang? Haruslah sandar darah Tuhan. Ingin disambut waktu Yesus datang. Sandarlah darah Yesus sekarang. Sandarlah darahnya, darah yang menghapuskan dosa. Hatimu kan suci seputih salju oleh darah Yesus yang indah. Sandarlah darah Yesus yang telah menghapuskan segala dosa-dosa kita. Mari setiap kita yang telah terlepas dari dosa, kita mau bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Buangkan segala najis dan dosa, darah Yesus sungguh berkuasa. Di Golgota darah Yesus tercurah, oh darah Yesus yang terindah. Sandarlah darahnya, darah yang menghapuskan dosa. Hatimu kan suci seputih salju oleh darah Yesus yang indah. Sandarlah darahnya, sandarlah darahnya, darah yang menghapuskan dosa. Hatimu kan suci seputih salju oleh darah Yesus yang indah. Puji Tuhan. Mari bersama dengan orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, kita akan mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Saya akan memimpin doa syafaat dan Bapak Ibu Saudara sekalian dapat mengaminkan dalam hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur buat segala yang telah Kau rancangkan dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk persiapan ibadah new normal yang akan mulai dilakukan bulan depan. Kiranya Tuhan memimpin setiap persiapan dari protokol keamanan yang telah dipersiapkan sampai kepada jemaat yang hadir Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang melindungi kami. Kami berdoa juga untuk setiap petugas yang memandu jemaat dan juga setiap kami jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan mau menyertai kami sehingga kami tetap dilindungi oleh Tuhan dan terbebas dari virus corona. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Berdoa untuk Bapak Cukaiman, Bapak Chang Ming Chen, Bapak Chandra Saputra, Bapak Hong Ching Wong, Bapak Iwan Handoko, Bapak Lim Chin Siang, Saudari Kiki, Saudari Sisiome, Ibu Lai I Chen, Ibu Chang Pi Yun, Ibu Xiao Lisia, Ibu Oi Huat Ing, Ibu Mariani Tejo, Ibu Silinio, Ibu Wong Xiao Chen, Ibu Lo Sai Ing, Ibu Li Jayin, Ibu Chang Pi Tung, Ibu Lili Agustin, Ibu Tan Mesyang, dan saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan namanya. Kami rindu kiranya Tuhan Yesus terus menjamah mereka. Tuhan juga berikan kekuatan kepada keluarga sehingga mereka tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Berdoa untuk jemaat yang berbahagia dalam minggu ini, untuk Saudari Eulia
Ibu Lihua, Saudari Melita Azalia, Bapak Rudi, Bapak Yohanes Chandra, Bapak Iwan Handoko, Ibu Si Yeming, Saudara Alvio, dan Ibu Cius Yulian, serta Bapak Reki. Kiranya di usia yang bertambah, mereka semakin dekat dengan Tuhan dan tetap taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati mereka, segala langkah hidup mereka, Tuhan sendiri yang memimpin mereka. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, kiranya Tuhan memulihkan negeri kami ini. Kami tahu bahwa Tuhan punya maksud tersendiri dalam pandemi corona ini, tapi kami percaya bahwa semua rencana Tuhan adalah rencana yang indah pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kami percayakan semua doa dan pengharapan kami ke dalam tangan-Mu, dan kami akhiri doa kami ini dengan doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus sendiri kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari ada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita telah melihat dan merasakan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Ingatlah, kita tidak pernah berjalan sendiri dalam menghadapi kehidupan ini. Selalu ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Sebagai respon kasih Tuhan dalam hidup kita, marilah kita membuka hati kita agar Tuhan Yesus menyentuh setiap hati kita dan mengubahkan kita agar kita memiliki hati yang berkenan kepada Allah. Sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi jangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini,
Engkau selalu memberi rancangan terbaik. Kau selalu memberi rancangan terbaik. Terima kasih. Oleh karena kasih, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk berjana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dilayani oleh Lause Moriana Sega. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi untuk kita semua. Pada pagi yang indah ini kita akan kembali kepada firman Tuhan. Kita akan bahas bersama-sama di bawah satu tema, hati yang berkenan kepada Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami mau membukakan hati kami untuk firman-Mu. Kami mohon hikmat-Mu, kami mohon Tuhan bukakan pemahaman kami, sehingga firman Tuhan ini sungguh boleh menjadi teladan di dalam kehidupan kami, menjadi pedoman di dalam kehidupan kami untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sedang berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, jikalau kita membahas tentang hati yang berkenan kepada Tuhan, maka bisa saja muncul pertanyaan, harus sebaik apakah hati manusia sehingga Allah menjadi berkenan kepadanya? Kemudian menyusul pertanyaan yang kedua, apakah hati saya dan hati Bapak Ibu sudah berkenan kepada Tuhan atau masih belum hingga pada saat ini juga? Hanya Bapak Ibu dan saya yang bisa menjawab di dalam hati masing-masing. Sebelum kita lebih jauh membahas kepada kedua pertanyaan ini, terlebih dahulu kita singkapkan mengapa hati manusia begitu penting di mata Allah. Mengapa hati manusia ini begitu Allah inginkan supaya berkenan kepadanya? Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam catatan Alkitab mengatakan bahwa hati manusia adalah sebagai pusat kehidupan. Di dalam kitab Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-23 sangat jelas menyatakan hal ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mengapa Alkitab menyatakan bahwa hati manusia sebagai pusat dan kehidupan ini? Di dalam beberapa bagian firman Tuhan, jika kita membaca di dalam Alkitab kita menjelaskan bahwa yang pertama, hati adalah pusat intelektual manusia, di mana apa yang kita pikirkan, kita sampaikan, dan apa yang kita hasilkan, semuanya itu berasal dari dalam hati kita. Yang kedua, hati juga sebagai pusat perasaan manusia. Bahagia, sedih, kecewa, takut, emosi, tertekan, dan sebagainya, itu munculnya dari dalam hati manusia. Yang ketiga, hati sebagai pusat kehendak manusia. Kehendak untuk memilih tunduk kepada Allah atau menolak perintah-perintah Allah. Kehendak untuk memutuskan apakah melakukan dosa
atau tetap menjaga kekudusan hidup, itu diputuskan oleh hati kita ini. Makanya hati merupakan pusat untuk memutuskan segala sesuatu, yaitu kehendak manusia. Dan penjelasan ini Bapak Ibu menjadi alasan mengapa Allah begitu sangat tertarik dengan hati manusia, sehingga Allah menginginkan hati kita ini sebagai umatnya tetap dijaga dengan penuh kewaspadaan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, jikalau kita sudah memahami bahwa hati itu begitu penting di mata Allah, maka seperti apakah hati yang sungguh-sungguh berkenan kepada Allah? Seperti apakah hati manusia yang sungguh-sungguh Allah inginkan kita miliki sebagai anak-anaknya? Pada bagian firman Tuhan pada pagi ini, saya mengajak kita melihat dan meneladani salah satu tokoh di dalam Alkitab. Bagaimana dia mengikut Tuhan dan hatinya sungguh disukai oleh Tuhan. Sejak dia masa muda sebagai pengembala kambing domba, sampai masa-masa dia menjadi pemimpin suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Bahkan sampai dia menutup usia di masa tuanya. Bukan hanya sampai di situ Bapak Ibu, tetapi Allah mengangkat dia menjadi pembawa garis keturunan utama Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Dia adalah Daud. Daud menjadi pilihan Tuhan untuk kita teladani, yang memiliki hati yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Saya ajak kita membuka dan membaca Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-7. 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-7 sebagai nats khotbah kita pada pagi ini. Saya akan bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu ikuti di dalam hati masing-masing. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Manusia pada umumnya Bapak Ibu melihat apa yang di depan mata. Manusia begitu mudah tertipu dengan tampilan fisik, status sosial. Berpengaruhkah dia atau tidak? Punya jabatankah dia atau tidak? Kayakah dia atau tidak? Miskinkah dia atau tidak? Dan lain sebagainya. Apa yang dilihat di depan mata manusia kadang bisa tertipu. Tetapi beda jauh dengan Allah kita. Allah kita melihat bukan yang di depan mata, tetapi Allah kita melihat jauh lebih dalam di dalam hati manusia. Di bagian firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi Bapak Ibu, sangat-sangat jelas perkataan Allah kepada Nabi Samuel. Ketika Allah sedang mencari calon pemimpin bangsa Israel menggantikan Saul, Allah berkata kepada Nabi Samuel, janganlah kamu pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Kalau manusia melihat apa yang di depan mata, Allah kita melihat hati manusia. Ada apa dengan hatinya Daud Bapak Ibu, sehingga Allah begitu berkenan kepadanya? Ada apa dengan hatinya Daud sampai-sampai Allah begitu menyukai hatinya Daud dan memilih dia menjadi figur yang pantas untuk diteladani? Poin yang pertama, Daud memiliki hati yang murni. Kemurnian hati Daud sudah terlihat sejak Nabi Samuel datang kepada ayahnya Daud, yaitu Isai, untuk mencarikan calon pemimpin bangsa Israel pada saat itu menggantikan Saul yang sudah tidak taat kepada Tuhan. Isai dengan bangganya
mempertunjukkan ketujuh anaknya, Bapak Ibu, yang gagah perkasa. Ini loh anakku, Nabi Samuel, kamu bisa memilih di antara yang 1 sampai yang ke-7 ini. Samuel pun mulai tertipu. Wah, gagah, hebat, pasti di salah satu ini ada yang Tuhan pilih. Tetapi ketika Samuel menanyakan hal itu kepada Tuhan, Tuhan katakan, tidak ada di antara mereka, aku telah menolaknya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, di saat-saat penting dalam pemilihan calon pemimpin suatu bangsa, Daud di mana pada saat itu? Daud seolah-olah dilupakan, Daud seolah-olah tidak diperhitungkan oleh ayahnya dan kakak-kakaknya. Daud sedang ada di padang di tengah-tengah ancaman binatang-binatang buas. Daud seolah-olah dilupakan. Daud seakan-akan tidak dianggap, Bapak Ibu. Ketika Daud dipanggil, apakah Daud berkecil hati? Tidak, Bapak Ibu. Daud memiliki hati yang murni, yang tulus dan polos, tanpa prasangka negatif, tanpa menyalahkan siapapun, tanpa kebencian, tanpa mengamuk, tanpa ngambek, tanpa banyak pertanyaan kepada ayahnya. Dengan hati yang tulus dan murni, dia melakukan dan melaksanakan perintah Allah dengan sebaik mungkin dan taat kepada Tuhan, bahkan juga taat kepada ayahnya. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Sudahkah kita memiliki hati yang seperti ini? Hati yang murni dan tulus di hadapan Tuhan dan sesama kita? Di mana di saat-saat situasi tidak menyenangkan sekalipun, di situasi di mana seolah-olah orang semua melupakan dan tidak memperhitungkan kita, tetapi kita tetap optimis. Kita tidak menyalahkan siapapun, kita tidak mengamuk dengan situasi, dengan semua orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak ngambek dengan mereka. Bahkan juga yang Tuhan mau, kita wajib memikirkan hal-hal yang nuansanya positif tanpa menyalahkan siapapun. Sehingga apa yang kita lakukan adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa memuliakan Tuhan. Poin yang kedua yang dimiliki oleh hatinya Daud. Daud memiliki hati yang selalu mengingat kebaikan Tuhan sepanjang hidupnya. Kitab Mazmur dipenuhi dengan ucapan syukur Daud kepada Tuhan. Hati Daud selalu mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan sepanjang hidupnya, Bapak Ibu. Dan ini sudah mulai Daud tunjukkan sejak masa mudanya. Dicatat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Di saat Daud mengambil keputusan untuk maju melawan Goliat, banyak pihak yang meragukan keputusan Daud. Banyak yang tidak percaya dengan keputusan Daud. Daud, kamu masih kecil. Kamu tidak punya pengalaman dalam peperangan. Kamu pasti akan kalah menghadap Goliat. Apalagi Goliat adalah raksasa yang besar yang ditakuti pada masa itu. Kamu tidak ada apa-apanya. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Daud tidak takut sama sekali, Bapak Ibu. Daud tetap maju. Karena apa? Seperti ungkapan Daud di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-37. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Sebuah keyakinan yang kokoh dan teguh di dalam mempercayai Tuhan. Daud tidak meragukan Tuhan sedikit pun di dalam hidupnya. Pengalaman Daud bersama dengan Tuhan bertahun-tahun lamanya dalam mengembalakan kambing domba telah menuntun Daud untuk tetap percaya kepada Tuhan dalam keadaan sesulit apapun itu. Bagi manusia mustahil Daud bisa mengalahkan Goliat, Bapak Ibu. Tetapi di lain pihak,
Daud begitu yakin akan pertolongan Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalunya Daud telah menuntun Daud untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalunya Daud membuat Daud yakin bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Daud tidak melupakan kebaikan Tuhan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Adakah kita senantiasa mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita? Atau jangan sampai hanya karena keadaan sulit yang sedang kita hadapi, kita melupakan Tuhan, atau bahkan bisa menyalahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Atau apa tindakan yang kita lakukan? Mari kita belajar dari hatinya Daud, Bapak Ibu, yang senantiasa mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Walaupun dalam keadaan sesulit apapun itu, kita tetap katakan Tuhan itu baik. Katakan Bapak Ibu, Tuhan itu baik. Poin yang ketiga, hati yang dimiliki oleh Daud adalah Daud memiliki hati yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Daud memiliki hati yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Jikalau kita melihat perjalanan hidup Daud, keputusan apapun yang dia ambil, dia terlebih dahulu bertanya kepada Tuhan. Ini bentuk kerendahan hati Daud di hadapan Tuhan. Dia senantiasa memandang kepada Tuhan dan keputusan Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatan dan kehebatannya. Dia tidak mengandalkan pengalamannya yang banyak. Dia tidak mengandalkan prajuritnya yang banyak. Tidak mengandalkan jabatannya sebagai pemimpin. Tidak mengandalkan kekayaannya atau hal-hal lainnya. Daud hanya mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Salah satu contoh bagaimana dia mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya dicatat di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-45. Perkataan Daud kepada Goliat, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Sebuah keyakinan yang kokoh dalam pengandalan Tuhan yang tiada batas, Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita senantiasa mengandalkan Tuhan selama ini? Jangan sampai yang kita andalkan adalah kekuatan dan kehebatan kita, atau kekayaan kita, jabatan kita, pengalaman-pengalaman hidup kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, atau mengandalkan yang lainnya yang bentuknya fana, yang suatu saat bisa saja mengecewakan kita. Jikalau kita mengandalkan semua ini menandakan bentuk kesombongan kita di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, ini adalah sebagai bukti bahwa kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Poin yang keempat yang dimiliki oleh hatinya Daud. Daud memiliki hati yang mau mengampuni. Ketika Saul begitu sangat membenci Daud, bahkan punya niat untuk membunuh Daud, apakah Daud membalas kejahatan Saul, Bapak Ibu? Tidak sama sekali. Ketika Daud memiliki banyak kesempatan atau beberapa kesempatan untuk bisa membunuh Saul, Daud tidak melakukannya. Karena apa? Daud memandang kepada Tuhan. Dan itu dicatat di dalam Alkitab. Bukan hanya Saul yang juga punya niat untuk membunuh Daud, tetapi anak kandungnya Absalom juga mengkhianati, bahkan ingin juga membunuh ayah kandungnya. Apakah Daud membenci
Absalom, Bapak Ibu, tidak sama sekali. Bahkan dia menginginkan keselamatan anaknya ini. Ini terbukti ketika Absalom anaknya meninggal di medan peperangan. Daud mengalami duka yang amat dalam. Dia menangis sepanjang waktu dan tinggal di dalam kesedihan yang amat dalam. Ini membuktikan bahwa Daud memiliki kasih ilahi yang tidak mau membalas kesalahan Saul maupun kejahatan anaknya Absalom. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus? Mampukah kita memiliki hati seperti hatinya Daud yang mau mengampuni dan tidak membalas kejahatan sesakit apapun itu, Bapak Ibu? Ketika kita disakiti, ketika kita dikhianati, ketika kita dibenci atau mengalami hal-hal menyakitkan lainnya, bersediakah hati kita ini untuk mengampuni mereka dan tidak membalas kejahatan itu, tetapi membalas kejahatan mereka semua dengan kebaikan dan kasih ilahi? Inilah hati yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, Bapak Ibu. Poin yang kelima, hati yang dimiliki oleh Daud. Daud memiliki hati yang mau bertobat dan mau berubah. Daud adalah manusia biasa, Bapak Ibu. Sama dengan kita semua. Memiliki daging dan memiliki natur untuk bisa jatuh ke dalam dosa. Ini membuktikan bahwa manusia itu lemah tanpa Tuhan yang menuntun hidupnya. Tetapi keunggulan Daud ketika dia jatuh ke dalam dosa perzinahan dengan Batseba, dia sadar akan dosanya. Itu dicatat di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Daud katakan, aku sudah berdosa di hadapan Tuhan. Daud sangat menyesali dosanya, Bapak Ibu. Dia minta ampun dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, menangis tiada henti di hadapan Tuhan, bukan dengan kemunafikan, tetapi dengan hati yang sungguh remuk di hadapan Tuhan. Dia katakan, Tuhan, aku tahu aku sungguh berdosa di hadapan-Mu. Aku mau menyelesaikan dosaku di hadapan Tuhan. Ini hati yang dimiliki oleh Daud. Dia tahu dia salah. Dia tidak membela diri di hadapan Tuhan. Dia tidak mencoba untuk mencari pembelaan dengan sesama manusia, apalagi di hadapan Tuhan. Tetapi yang dia lakukan, dia mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Kemudian dia mau menyelesaikan dosanya dan dia mohon pengampunan yang daripada Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mau mengampuni dia, walaupun konsekuensi dosa itu tetap ada. Tetapi Daud mengalami damai sejahtera karena dosanya sudah diampuni. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus? Seharusnya kita melakukan hal yang sama. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita minta ampun di hadapan Tuhan. Kita jangan coba lagi mencari pembelaan di hadapan Tuhan atau di hadapan sesama kita. Yang kita lakukan cuma satu, menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan, dan ambil komitmen untuk tidak lagi melakukan dosa yang sama. Jangan main-main dengan dosa, Bapak Ibu. Jikalau kita main-main dalam dosa, sama halnya kita sedang mempermainkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tidak mau kita mempermainkan Dia. Bapak Ibu, sudahkah kita mengubah gaya hidup kita yang suka mencari pembelaan, tetapi kita senantiasa untuk tetap tunduk kepada Allah. Ketika melakukan dosa, kita katakan, Tuhan, aku salah. Aku tidak mau mencoba mencari pembelaan di hadapan Tuhan dan sesama saya. Yang saya butuhkan, ampuni saya. Itu hati yang dimiliki oleh Daud, yang juga semestinya kita memiliki hati yang seperti ini.
Itu poin kelima hati yang dimiliki oleh Daud. Poin keenam, poin terakhir ya Bapak Ibu ya. Daud memiliki hati yang mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mencintai firman Tuhan sepanjang hidupnya. Alkitab mencatat di dalam 1-2 Samuel, di dalam kitab Mazmur juga, bahkan di kitab-kitab lainnya, bagaimana Daud dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Salah satu contoh pelayanan Daud yang dia lakukan adalah menjaga tabut perjanjian Allah dengan hati-hati dan sungguh-sungguh. Bukan hanya itu, tetapi Daud senantiasa membawa bangsa Israel untuk tetap setia dan tunduk kepada Allah dan menghancurkan Baal-Baal yang bisa mengganggu iman bangsa Israel. Bahkan bukan hanya sampai di situ juga pelayanan Daud. Dia mencatat di dalam kitab betapa baiknya Tuhan dan semua perjalanan hidupnya di dalam mengikut Tuhan. Inilah pelayanan-pelayanan Daud dan masih banyak lagi. Dia melayani Tuhan dengan segenap hidupnya sampai akhir hayatnya sebelum meninggal. Ini terbukti pesan-pesannya kepada Salomo sebelum dia meninggal. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai yang keempat. Tuhan mengingatkan Salomo untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan juga tetap mengikuti semua ketetapan-ketetapan Tuhan sepanjang hidupnya dan hidup keturunannya. Ini membuktikan Daud setia kepada Tuhan, melayani Tuhan sampai masa tua, bahkan sampai dia menutup mata. Mengapa Daud bisa melakukan hal ini? Karena dicatat di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-97 bahwa Daud sepanjang hidupnya mencintai firman Tuhan dan itu dia renungkan sepanjang hari. Dia mencintai firman Tuhan, cinta yang amat dalam tentang firman Tuhan Bapak Ibu. Makanya dia memiliki hati yang begitu semangat melayani Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita juga sudah memiliki hati yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan giat? Pada saat ini bahkan sebelum-sebelumnya, bahkan mengambil komitmen ke depannya juga. Apakah kita ingin memiliki hati seperti hati Daud, setia sampai akhir hidup kita? Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Hidup ini hanya sekali di dunia ini, gunakan sebaik mungkin. Jangan anak-anak kita menjadi penghalang kita melayani Tuhan. Jangan pasangan kita menjadi penghalang kita melayani Tuhan. Jangan situasi, kondisi yang sulit menghalangi kita melayani Tuhan. Apalagi kondisi COVID-19 ini bisa menjadi alasan kita untuk tidak melayani Tuhan lagi. Tetapi Tuhan katakan, layani saya dengan sungguh-sungguh. Hidup ini adalah kesempatan. Sesulit apapun kondisinya, layani Tuhan, layani Tuhan. Itu adalah kesempatan emas yang tidak akan kita miliki untuk kedua kalinya Bapak Ibu. Mulai dari masa muda, bahkan sampai nanti kita tua seperti Daud Bapak Ibu. Inilah keenam jenis hati yang dimiliki oleh Daud. Sehingga Allah begitu tertarik dengan hatinya Daud. Begitu Allah menyukai hatinya Daud Bapak Ibu. Mengapa Daud bisa memiliki hati yang seperti ini? Dasarnya cuma satu. Daud mencintai Tuhan dengan segenap hatinya. Sekali lagi Bapak Ibu, mengapa Daud bisa memiliki keenam jenis hati yang telah saya sampaikan tadi? Dasarnya cuma satu. Daud memiliki hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Ketika kita memiliki hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, keenam hal yang tadi, hati yang murni,
hati yang tetap mengingat kebaikan Tuhan sepanjang hidup kita, hati yang mau mengampuni, hati yang mau bertobat, kemudian hati yang mau melayani Tuhan, dan juga hati yang mau mencintai firman Tuhan. Itu akan menjadi bagian kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, jikalau kita mau memiliki hati yang sungguh-sungguh dikenan oleh Allah, jikalau kita mau hati kita sungguh-sungguh disukai oleh Allah, terlebih dahulu mari kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka buah-buah itu akan dihasilkan di dalam kehidupan kita. Buah-buah seperti yang telah dihasilkan Daud dan telah menjadi teladan sampai saat ini akan menjadi juga buah-buah yang akan kita hasilkan sepanjang hidup kita. Sehingga walaupun kita meninggalkan dunia ini suatu saat nanti, buah-buah yang sudah kita hasilkan itu atas dasar cinta kepada Tuhan, itu akan tetap dikenang oleh jemaat, oleh anak cucu kita. Dan kita dikenang sebagai pembawa damai sejahtera Tuhan di muka bumi ini. Jangan sampai kita dikenang dengan hal-hal yang jahat, tetapi hendaknya kita dikenang menjadi umat yang taat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, jikalau Bapak Ibu mau memiliki hati yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, hati yang sungguh-sungguh Allah sukai dan menyenangkan hati Tuhan, mari kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga Allah memampukan kita untuk tetap memiliki hati konsisten, memiliki hati seperti hatinya Daud. Terlebih lagi memiliki hati seperti hatinya Yesus yang penuh kasih dan kebaikan. Hati Yesus yang tidak mengenal kebencian, hati Yesus yang tidak mengenal kecintaan akan dunia ini, tetapi hati yang hanya fokus kepada kasih sejati, yaitu kasih ilahi. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita senantiasa menghasilkan buah-buah dari kecintaan kita kepada Tuhan. Buah-buah itu adalah hati yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Inilah firman Tuhan pada pagi ini, supaya menjadi pedoman, menjadi tuntunan di dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, apapun tindakan yang kita ambil, sungguh itu dapat memuji memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita semua dimampukan untuk menjadi pembawa damai sejahtera Allah di dalam dunia ini. Bapak Ibu, kita satu di dalam doa. Bersyukur untuk firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Mampukan kami untuk melakukannya, sehingga kami menjadi anak-anak yang memiliki hati yang sungguh berkenan kepada Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mohon supaya senantiasa Tuhan pimpin kehidupan kami. Tuhan ada di dalam hati kami, sehingga apapun yang kami hasilkan di dalam kehidupan ini, kami boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dan firman Tuhan ini menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Kita bersyukur karena pada hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang terlibat pada hari ini dalam pelayanan.
Kiranya pelayanan hari ini sungguh-sungguh dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu Jemaat yang selama ini telah setia beribadah bersama kami dan senantiasa mendukung pelayanan kami. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening yang di bawah ini atau scan barcode berikut. Kami mengucapkan selamat berbahagia bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Yang pertama pada tanggal 28 Juni, Saudari Eolia Gita Arifiani. Pada tanggal 30 Juni, Ibu Suliswati dan Saudari Melita Asalia Lianto. Pada tanggal 1 Juli, Bapak Rudi, Bapak Yohanes Chandra, dan Bapak Iwan Handoko. Pada tanggal 2 Juli, Ibu Dewi Sri Mulat Asih atau Ibu Siiming. Dan pada tanggal 3 Juli, Saudara Alvio Julianto Berdikari. Pada tanggal 4 Juli, Ibu Cus Yulen dan Bapak Reki Yulianto. Kiranya seiring bertambahnya usia, bertambah pula iman dan karunia di dalam Tuhan. Terakhir, kami mendorong jemaat untuk selalu mematuhi himbauan pemerintah, untuk selalu berada di rumah, tetap sehat, dan kita tetap berdoa dan bersemangat untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Demikian warta untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita. Apakah yang dapat kita berikan kepada Tuhan? Semua yang kita miliki adalah daripadanya. Tiada yang lain, melainkan segenap hidup, jiwa dan raga kita persembahkan kepada Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku Terima kasih Tuhan. berterima kasih Yesus, Karena Engkau telah mengasihi setiap kami. Kau mengasihiku, Dan kini kami pun milik-Mu Tuhan. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memujikan pujian ini sekali lagi. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki
Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Mari dengan penuh rasa syukur kita memujikan pujian ini. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai Allahmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai Allahmu seumur hidupku. Bapak Pendeta Karyaman Gea akan memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini Engkau telah memberkati kami. Kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Di kesempatan ini juga Tuhan, kami telah memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami. Engkau berkati setiap kami ya Tuhan. Engkau terus tolong kami sehingga hidup kami terus terpelihara di dalam kasih Tuhan. Di tengah-tengah berbagai tantangan pergumulan yang terjadi saat ini, biarlah tangan Tuhan yang penuh kasih senantiasa menopang dan memimpin kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Segala pujian, hormat, dan syukur kita akan kembalikan kepada Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memujikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Joni Febrianto dan kita aminkan dengan pujian Amin Song. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk, ibadah kita telah selesai. Silakan mengambil saat teduh, Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu.